Sementara itu yang ingin berinteraksi langsung, kami buka kesempatan di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Baik, mungkin yang pertama saya mau ke Kang Irfan dulu. Kang Irfan, kalau kita melihat dari perkembangan zakat, khususnya kalau ditarik garis lurusnya tentang pencapaian SDGs, boleh nggak dikasih gambaran dulu di sesi pertama ini kondisi dan potensi perzakatan nasional itu seperti apa dan seperti apa indeks pengukurannya, Kang Irfan? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Mas Daryl dan Mbak Citra ya. Jadi memang kalau kita melihat ya potensi zakat dan juga perkembangan zakat, kita harus mengakui memang masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasi zakat ya. Dan kesenjangannya masih cukup besar ya. Jadi baru sekitar 5% lah dari potensi yang bisa direalisasikan. Tetapi kalau melihat perkembangan ya pertumbuhan zakat secara nasional, saya kira sangat baik ya angkanya, karena relatif di tahun 2021 ya itu pertumbuhan zakat nasional, dalam hal ini kita bicara dalam konteks pengumpulan, itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Saya kira semua lembaga, termasuk juga teman-teman di FOS ya, termasuk LMI, lembaganya Mbak Citra juga mengalami kenaikan ya. Basnas sendiri juga sudah yang pusatnya saja sudah 0,5 triliun naik dari yang sebelumnya. Nah, sehingga saya melihat bahwa pertumbuhan ini sangat baik ya, dan diperkirakan secara nasional mungkin angkanya bisa di 14 sampai 15 triliun di 2021. Itu secara nasional. Nah, memang kalau melihat bagaimana ukuran kinerja ini ya, Basnas sejak akhir 2016 ya, dan kemudian sejak 2017 sampai dengan sekarang itu secara konsisten mengukur kinerja perkembangan zakat nasional ini itu melalui satu alat ukur yang bernama Indeks Zakat Nasional. Nah, jadi sejak diluncurkan di akhir 2016, kemudian rilis pertama IZN 2017, nah, IZN itu terus dirilis. Terakhir adalah rilis IZN yang 2021. Jadi di situ bisa dilihat bagaimana kinerja pengelolaan zakat secara keseluruhan, dan itu dilihat dari berbagai dimensi ya. Ada dimensi makro, ini nanti kaitannya dengan dukungan kebijakan ya, misalnya ada nggak perda zakat, keputusan gubernur yang mendorong pengembangan zakat dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi database ya, sistem database ini bagaimana, apakah semakin baik atau tidak ya, bukan hanya database Muzaki tapi juga termasuk database Mustahik ya, dan sebagainya, termasuk juga dukungan anggaran. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi dimensi mikro, yang ini menggambarkan bagaimana bisnis proses yang dilakukan oleh lembaga zakat. Makanya diukur adalah indeks yang terkait dengan kelembagaan, itu mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, sampai kepada pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, itu ukurannya. Dan kemudian yang berikutnya adalah dari sisi dampak zakat. Ya, baik dari sisi kesejahteraan material, spiritual, ya, dampak zakat terhadap mustahik. Mustahik ini makin better off atau makin worse off, makin baik kondisi material dan spiritualnya atau makin jelek, ya, income-nya naik atau enggak. Kemudian dampak terhadap pendidikannya, kesehatannya, juga dampak dilihat dari sisi sustainability, keberlanjutan. Jadi kalau mustahik itu diberi program pendayagunaan zakat, nah kira-kira dia secara jangka panjang apakah dia punya daya tahan yang baik atau tidak. Nah, itu makanya sustainability itu diukur begitu. Nah, saya kira dengan adanya alat ukur ini paling tidak masyarakat ya maupun otoritas zakat ya, lembaga zakat, paling tidak mereka tahu direction-nya mau kemana. Ya, jadi kalau ditanya arahnya kemana, kita lihat IZN saja. Ya. Jadi disitulah alat ukur yang kemudian ini bisa menginspirasi negara-negara lain juga, karena IZN ini adalah alat ukur yang pertama di dunia, dan IZN ini juga tentu namanya buatan manusia kan tidak lepas dari proses evaluasi ya. Betul. Per 3 tahun biasanya dilakukan evaluasi. Jadi terakhir dievaluasi itu tahun 2020
Ya, komponen yang diukurnya sama, tetapi pembobotan dan indikatornya ada sedikit perubahan, tetapi secara substansi relatif sama. Karena itulah gambaran mengenai alat ukur dari pengelolaan zakat yang ada. Sehingga wajar kalau kemudian perkembangan zakat itu luar biasa, apalagi semua lembaga zakat ya, baik Basnas maupun LAS ya, teman-teman FOS semuanya itu juga ikut memanfaatkan kemajuan teknologi ya untuk menopang operasional pengelolaan zakat baik dari sisi collection maupun distribution, dari sisi pengumpul maupun dari sisi penyaluran. Saya kira kemajuan teknologi ini sangat luar biasa. Bahkan saya dengar teman-teman lembaga zakat sudah mulai juga bicara zakat metaverse gitu ya. Zakat metaverse ya. Ya biar nggak kalah gitu dengan ini mungkin menjadi outlook-nya di tahun 2022 dan ke depan ya Pak Irfan ya. Ya, jadi artinya adaptasi dengan kemajuan teknologi menjadi sangat penting. Adaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi sangat penting karena behavior masyarakat kan berubah ya. Donasi, berzakat, infak, sedekah sekarang tidak hanya secara tradisional di mana muzaki datang ke lembaga amil bayar zakat, tapi juga sekarang muzaki sudah mulai banyak memanfaatkan beragam fasilitas ya, beragam kemudahan yang ada, mulai dari e-banking, mobile banking sampai QR Indonesia Standard KRIS ya. Semuanya itu sekarang dimanfaatkan lewat berbagai platform e-money yang ada ya. Saya kira masyarakat sekarang menginginkan kemudahan sehingga perubahan behavior ini, nah itu harus bisa dimanfaatkan dengan cara setiap lembaga zakat mereka melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Begitu Mas Daryl. Baik, Pak Irfan, terima kasih elaborasinya di sesi pertama. Nanti mungkin Mbak Citra bisa lebih spesifik ya, bagaimanakah outlook-nya di tahun 2022. Kalau tadi statement Pak Irfan mengatakan bahwa sebetulnya potensi dan kondisi perjakatan itu bisa dikatakan begitu mengalami kenaikan pertumbuhan secara signifikan secara nasional pastinya. Tapi nanti lebih detail outlook-nya seperti apa. Mbak Citra berkenan nanti mengabarkannya di sesi yang kedua. Kita break sebentar, nanti kita coba sambung di sesi berikutnya. Smart Listeners 0812 11 12 959. Kita akan buka untuk Anda berinteraksi. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Iya, sebel deh sama artis-artis. Kenapa sih badannya bagus-bagus banget? Mana cantik-cantik lagi. Gue mah apa? Badan gue cuma kayak kue gemblong. Gue harus posting foto juga nih biar kayak mereka. Ih, kenapa sih yang nge-like foto gue cuma 5.000 doang? Biasanya kan 15.000. Gak bisa nih gue kayak gini. Apa foto gue jelek kali ya? Aduh, gue hide aja deh fotonya. Gue coba posting yang baru Duh. Sobat Medio, jangan kayak mereka deh. Daripada kerjaannya cuma scroll sosmed dan stalk orang terus, mending ikutan nih webinar Anyaman Jiwa bersama Dir Astrid dan Dr. Darmawan Apurnama dengan tema Sosial Media Detox Jaga Kesehatan Mental dari Dunia Maya. Catat nih, hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 jam 7 malam. Cara ikutannya gampang banget. Langsung aja kamu daftar di loket.com dengan keyword Social Media Detox. Ini udah waktunya kamu detox sosial media. Gratis! Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah. Sekali klik,
melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah, tentunya bersama dengan dua narasumber kami, yaitu ada Pak Dr. Irfan Syauqi-Bek selaku pengurus pusat MES, dan beliau adalah ekonom syariah FEM Universitas IPB. Juga hadir ada Mbak Citra Widuri selaku Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat, beliau juga Direktur Pendayagunaan Lasnas LMI. Hari ini kita masih fokus tentang kontribusi zakat dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Seperti pemaparan yang pertama disampaikan oleh Pak Irfan Syauqi-Bek, kalau melihat dari data yang didapatkan, kenaikan pertumbuhan secara nasional ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Tetapi apakah ini berarti tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19? Dan kalau memang iya, bagaimanakah sebetulnya outlook-nya di tahun 2022? Kita coba tanyakan langsung ke Mbak Citra. Mbak Citra, apakah sebetulnya pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dari zakat nasional? Kalau mungkin ada informasi yang disampaikan untuk outlook di 2022, silakan Mbak Citra. Ya, terima kasih banyak Mas Daryl. Jadi memang situasinya ini menarik, unik ya di 3 tahun terakhir ini gitu. Kita ada beberapa pola yang terbaca di 2020, 2021 dan 2022 gitu. Nah, di 3 tahun terakhir ini benar kata Kang Irfan tadi, ini saya juga terbiasa manggilnya Kang. Itu memang ada tren peningkatan rata-rata di 20-30% per OPZ gitu. Dan terakhir memang di 2022 ini kemarin untuk data 2021 itu udah pada ngumpulin sekitar 103 OPZ dari 191 anggota FOS, itu kita ada di angka penghimpunan tuh sekitar 3 triliun gitu ya, 3,5 triliun kalau nggak salah angkanya ini persisnya. Nah itu dari 103 anggota, dan ada 1-2 OPZ besar yang belum setor data gitu. Jadi memang indikasinya kita memang ada peningkatan gitu Mas Daryl. Ya. Dan memang situasi ini ada satu keunikan, peningkatan terbesar itu ada di pos-pos dana terikat gitu. Jadi dana kemanusiaan gitu ya, dana yatim gitu ya, kemudian dana-dana yang sifatnya memang per campaign, per project itu meningkat banyak. Sedangkan untuk zakat itu memang ada sliding sedikit aja gitu ya. Dari 103 anggota itu ada sekitar 55 anggota itu mengalami penurunan gitu untuk zakatnya. Dan memang beberapa pimpinan melaporkan bahkan beberapa muzaki itu sudah bergeser jadi mustahik gitu. Karena memang di 3 tahun ini situasinya sedemikian kontrasnya gitu, dinamikanya tidak terkendali untuk terutama pengusaha kecil ya, yang tadinya bisa berzakat karena dia memprioritaskan hak-hak karyawannya, memprioritaskan hak-hak pegawainya, sehingga kemudian perputaran usaha itu difokuskan ke sana dan memang situasinya belum membaik. Jadi ini menjadi perhatian kita sehingga banyak lembaga kita kemudian mencoba switching penghimpunan itu lebih pada by project atau by campaign gitu Mas Daryl situasinya. Berarti sebetulnya kalau dikaitkan apa yang disampaikan Kang Irfan dan juga Mbak Citra, ini kenaikannya juga cukup membuat tidak terlalu bersedih hati ya pertumbuhan secara ekonomi nasionalnya ya Mbak Citra ya. Nah ini kalau hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Kang Irfan lebih bisa menjelaskan. Sedikit Kang Irfan, karena saya yakin ini ada korelasinya, walaupun ya pasti ada korelasinya. Gimana Kang Irfan? Sebelum kita bicara masalah toleransi filantropinya. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi nasional kan di 2021 kita tumbuh 3%-an ya. Jadi artinya kita mulai keluar dari situasi resesi. Jadi sejumlah sektor telah meningkat, nah sehingga wajar kalau kemudian
pengumpulan secara nasional ya, baik ZIS, karena kita kan menyatukan di antara zakat infak sedekah, Ya. nah, itu mengalami peningkatan. Nah itu diduga berkorelasi positif begitu. Tapi yang menarik memang kalau melihat tahun sebelumnya yang pertumbuhan ekonomi negatif, pengumpulan zakat infak sedekah juga naik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat pengalaman dalam 2 dekade terakhir, berapapun pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan zakat itu selalu naik. Selalu naik ya. Ya. Oke, baik ya. Alhamdulillah kalau begitu Kang Irfan ya. Tapi boleh nggak dikasih gambaran seperti apa mungkin korelasi filantropi Islaminya terhadap SDGs, Kang Irfan? Ya, karena SDGs ya sebenarnya kalau kita telaah ya itu sangat erat yaitu dengan zakat ya. Apalagi waktu saya dulu masih di Basnas itu kita juga sudah melakukan kajian fikih on SDGs ya dari sisi fikihnya, kemudian juga kajian dari sisi aspek makosid syariahnya apakah terpenuhi ya. Secara umum ya itu relatif tidak ada pertentangan secara fundamental. Memang beberapa isu SDGs perlu mendapat perhatian seperti gender equality ya. Tentu ada sejumlah paham seperti feminisme yang nggak pas gitu ya dengan aspek zakat. Tetapi secara keseluruhan ya kita relatif sangat terkait sehingga kemudian UNDP ya sebagai badan PBB yang mendapat mandat kalau udah bicara SDGs kan UNDP. Ya, itu kemudian mengembangkan namanya Innovative Financing Lab ya, yaitu bagaimana bisa diidentifikasi dan digali potensi-potensi dana sosial Islam untuk terlibat dalam pembiayaan program-program SDGs. Dan pada fakta kenyataannya semua lembaga zakat pada dasarnya dari sisi penyaluran mereka berkontribusi. Ya paling dominan SDGs nomor 1 dan 2 lah yang paling dominan ya. Seperti sama Zero Hunger. Itu yang paling utama gitu ya, tapi SDGs yang lain juga ada kontribusi. Misalnya SDGs nomor 6 tentang water sanitation and hygiene ya, kita punya indeksnya kan ya, indeks BWASH misalnya untuk mengukur bagaimana dari perspektif. Jadi sebenarnya semua tujuan sebenarnya sudah bisa diakomodasi oleh lembaga zakat gitu. Oke, baik. Ini kita langsung tanyakan ke Mbak Citra nih, karena kalau bicara masalah OPZ dan juga kontribusinya terhadap SDGs ini kan pasti ada data yang mau disampaikan. Gimana Mbak Citra? Ya, terima kasih banyak Mas Daril, Kang Irfan. Jadi SDGs ini kita kemarin sudah menerbitkan buku sama UNDP gitu ya, tentang praktik baik pengelolaan water and sanitation gitu. Jadi terutama di WASH ya, water sanitation hygiene gitu kan. Nah, kita bikin buku bareng dan ini praktek baik yang dilakukan oleh salah satu anggota Forum Zakat yaitu Las Harfa yang dimana dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade itu bisa menghentikan BAB di sembarang tempat gitu ya. Jadi BABS itu bisa bisa dihentikan oleh kawan-kawan di sana dengan beberapa metode. Dan UNDP mengafirmasi ini bahwa ini di metadata SDGs itu sudah tercangkup hampir semuanya gitu, indikator-indikatornya masuk gitu ya, improve-nya. Bahkan diratifikasi oleh pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi ketika itu untuk masuk ke dalam laporan tahunan terhadap praktek baik SDGs tersebut. Dan ini Mas Daril, kita juga memetakan di beberapa anggota Forum Zakat yang lain bahwa sesuai dengan pilar-pilar SDGs kita bagi menjadi kurang lebih sekitar 4 pilar gitu ya. Ada pilar pembangunan lingkungan, kemudian pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan terakhir adalah pembangunan hukum gitu. Nah, dari sini kemudian memang ada beberapa OPZ yang di semua pilar itu dia contribute gitu. Ada yang memang kayak di pembangunan hukum tuh nggak semuanya ya, hanya ada 7 OPZ yang memang punya resources ke sana gitu. Jadi ini sebuah berita baik Mas, mudah-mudahan kita nanti di rencana aksi nasional yang 2022 ini bisa lebih banyak terlibat lagi dengan Bappenas gitu, dan komunikasinya alhamdulillah sih paling nggak 3 bulan sekali kita koordinasi gitu Mas Daril untuk menyesuaikan beberapa angka-angka sekaligus juga mengembangkan kapasitas masing-masing OPZ di ini ya,
akurasi indikatornya itu gitu. Jadi Ah, itu memang ya, ya. kawan-kawan dari Bappenas membantu kita gitu memberikan bimbingan teknis bagaimana sih pengukuran indikator itu yang memang SDGs wise gitu. Oke, berarti Dan ini cukup menyenangkan Mas karena tadi benar kata Kang Irfan, berapapun pertumbuhan ekonomi nasional kayaknya zakat trennya naik gitu. tetap naik ya. Ini berarti Kang Irfan, kita itu sudah ada satu situasi di mana resources zakat itu memang dari dana yang terus tumbuh gitu kan kayaknya. Jadi artinya dari sisi kan memang zakat harusnya diambil dari dana yang berputar ya gitu. Nah, berarti memang ekonomi kita gitu terutama yang dilakukan oleh orang-orang yang wajib zakat ini berasal dari ekonomi yang muter terus alhamdulillah gitu. Bukan dari ekonomi yang mandek gitu. Oke, baik. Kayaknya berita baik gitu. Mbak Cita, kita tahan sebentar ya. Nanti Kang Irfan boleh melanjutkan. Kita juga perlu tahu seperti apa best practice-nya agar bisa lebih komprehensif dan seperti juga bisa lebih memahami tentang kontribusinya zakat ini untuk SDGs. Sesaat lagi kami akan kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Oke, terima kasih. Sebenarnya Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah, membahas tentang kontribusi zakat dalam pencapaian SDGs di Indonesia, bersama dengan Bapak Dr. Irfan Syaukibek, pengurus pusat MES dan ekonom Syariah FM Universitas IPB, dan juga hadir Mbak Citra Widuri, selaku Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat, beliau juga Direktur Pendayagunaan Lasnas LMI. Nah, tadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Citra memang jelas ya, bentuk dukungan dari para stakeholders, kementerian terkait, dan juga lembaga itu sangat menentukan. Bahkan ini dua statement yang sangat menarik nih. Kang Irfan bilang, seperti apapun pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan zakat akan selalu naik signifikan. Tapi kita harus tahu juga di Kang Irfan, kalau tema kita ini berhubungan dengan pencapaian SDGs Indonesia, tentunya Smart Listener juga perlu tahu tentang best practice-nya seperti apa agar pembahasan ini bisa lebih komprehensif. Seperti apa Kang Irfan kira-kira? Ya, saya kira mungkin nanti Mbak Citra bisa menceritakan banyak hal ya, oleh para anggota FOS ya dalam konteks pencapaian SDGs. Tapi kalau kita melihat ada banyak sebenarnya kisah-kisah yang sangat menarik. Tadi sudah disampaikan bagaimana Lazharfa ya mampu melakukan berbagai hal yang mungkin tidak kepikiran oleh kita ya, mengubah kebiasaan BAB masyarakat ya dengan dana zakat. Coba bayangkan, artinya itu adalah contoh bagaimana lembaga zakat bisa berperan dalam pencapaian SDGs. Nah, demikian pula misalnya best practice yang lain ya, seperti yang kebetulan saya pernah terlibat misalnya dalam konteks desa Lubuk Bangkar ya, bagaimana desa yang masuk dalam kategori 3T ya, itu sampai dengan 2018 itu mereka tidak pernah teraliri listrik ya sepanjang Indonesia merdeka, bayangkan. Nah, kemudian kita hadir dengan program yang diinisiasi berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi dan juga dengan UNDP ya dan Bank Jambi ya, itu kita bisa kemudian mengembangkan program PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, sebagai langkah awalan untuk melakukan pemberdayaan desa, kemudian menyasar berbagai program lainnya, ya mulai dari sisi penguatan spiritualnya, pengentasan stuntingnya, pembukaan lapangan kerjanya, optimalisasi potensi-potensi ekonomi daerahnya, kemudian mengembangkan value added product, misalnya ya kalau cuman jual pisang mentah ya pisang aja, tapi begitu jadi keripik harganya jadi lebih mahal. Ya, kemudian mengembangkan ekowisata sehingga akhirnya dengan brand ini ya, dengan brand Bukit Tempurung, sehingga akhirnya itu menjadi terkenal dan masuk salah satu finalis ya desa Highland Destination terfavorit versi Kementerian Pariwisata. Dan kemudian BUMD-nya, BUMDes-nya, D-nya desa ya bukan daerah, badan milik desanya, bisa direvitalisasi dan mereka bisa mendapatkan pendapatan yang cukup signifikan setiap bulannya. Nah, itu yang saya kira banyak contoh-contoh yang lain ya. Saya kira nanti Mbak Citra bisa elaborasi lebih dalam. Tapi intinya bahwa zakat ini punya kontribusi yang sangat baik ya terhadap pencapaian SDGs. Begitu. Tinggal reportingnya aja, masalahnya kan reporting ke Sekretariat Nasional SDGs supaya dia terdata, terdokumentasi di Bappenasnya. Nah, dalam konteks reporting ini itu ada standar-standar yang harus dipenuhi, indikator-indikatornya. Nah, ini tinggal teman-teman lembaga zakat aja untuk bagaimana mengolah apa yang sudah dilakukan, nah kemudian membuat reporting ya berdasarkan standar dan kriteria yang ada di Bappenas sebagai Sekretariat Nasional SDGs. Begitu, Mas Daryl. Oke, mungkin kita perlu tahu juga nih dari statement terakhirnya Kang Irfan, bentuk kolaborasinya antara FOS dengan juga Bappenas seperti apa dalam supporting SDGs ini, Mbak Citra? Kalau FOS tanya Mbak Citra aja. Ya, makanya saya langsung ke Mbak Citra nih. Gimana Mbak Citra? Ya, jadi gini ilustrasinya, Mas. Jadi kalau sama kita kan memang harusnya ikut di TPB, kemudian Rencana Aksi Nasional ya. Kemudian dari sekian metadata indikator SDGs itu kita collect menjadi satu report gitu ya, satu report per cluster SDGs-nya gitu. Jadi misalnya sebagai contoh misalnya ya ilustrasinya Mas kayak tadi kita di water and sanitation itu
kayak misalnya kita bisa report berapa jumlah desa atau kelurahan yang sudah stop buang air besar sembarangan gitu ya. Kemudian berapa jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat. Berapa persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Nah, itu ketika kayak misalnya OPZ itu bikin rencana tahunan gitu ya, itu kan dia juga punya objektif tahunan itu targetnya apa, di desa mana, intervensinya apa. Nah, objektif itu kemudian masing-masing OPZ harus mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing gitu ya, sehingga proporsi kontribusi dari OPZ ini ketahuan tuh dari angka indeks per wilayahnya, dan kemudian nanti secara terpisah organisasi pengelola zakat juga membuat laporan sendiri ke Bappenas. Kira-kira seperti itu, Mas Daryl. Jadi flow-nya memang kita masih jalan dua kaki gitu ya, karena integrasi datanya di Bappenas itu masih ada dua jalur gitu. Jadi dari pemerintah ada sendiri, sementara kita juga harus kolek sendiri, dan nanti di pemerintahan daerah masing-masing lembaga juga berkoordinasi gitu dengan pimpinan daerah masing-masing gitu. Berarti kalau kita lihat dari perannya Bappenas sendiri ini sebagai apa, Mbak Citra, kalau dihubungkan dengan FOS ini sendiri? Bappenas bersama FOS lebih banyak menjalankan peran-peran konsultatif dan koordinatif, Mas, sama kita. Gitu, ya. Jadi memang tidak ada intervensi secara spesifik gitu ya, karena memang kita dua organisasi yang berbeda, dan Forum Zakat sendiri juga tidak punya jalur struktural ke anggota, kita nggak ada gitu kan. Jadi memang semuanya perannya adalah peran-peran koordinatif. Tetapi satu hal adalah dalam rangka meningkatkan kualitas intervensinya OPZ, di situ Bappenas memberikan konsultasi. Boleh kita ilustrasikan sebuah contoh kali ya, Mas ya? Ya, silakan, Mbak. Kang Irfan tadi cerita tentang end poverty gitu ya, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Itu kan targetnya tahun 2030 mengentaskan, salah satu indikatornya ya, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dengan pendapatan di $1,25 ya Kang ya, kalau nggak, nah $1,25 per hari gitu kan, ini tingkat kemiskinan ekstrimnya. Nah ini Mas Daryl, oleh OPZ ini dalam tanda kutip kita ratifikasi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Basnas kan juga mengeluarkan penelitian tentang hak kifayah gitu ya. Nah ini kita ratifikasi bahwa ketika OPZ itu mentransformasi mustahik menjadi muzaki dengan indikator kemiskinan ekstrim kah, dengan indikator kemiskinan BPS kah, dengan indikator hak kifayah, itu sudah secara langsung menjadi intervensi di metadata indikator pertama di end poverty tersebut gitu. Dan ini kita dorong di masing-masing OPZ itu di SOP-nya gitu ya, SOP penyalurannya itu masuk di situ gitu Mas. Gitu. Dan itu Bappenas well known itu, jadi Bappenas tahu banget bahwa ternyata ini nyambung banget nih end poverty, karena kita punya kewajiban memang mentransformasi mustahik jadi muzaki. Indikatornya apa? Udah jelas masuk itu, kalau transformasi kita berhasil, kemiskinan ekstrim udah selesai kan gitu. Nah itu sebab akibat tersebut kita mendapati satu pemahaman gitu dengan Bappenas. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, simple pertanyaannya. Saya ingin menanyakan, tadi Pak Irfan Syokibek menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebetulnya selalu menghasilkan pembayaran zakat yang sangat luar biasa dan pertumbuhannya juga begitu bagus. Nah, simple saja pertanyaan saya, dari Ibu Claudia, apakah ini sukses karena memang edukasinya atau tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat yang semakin tinggi, Pak Irfan? Oke. Ya. Saya kira antara edukasi dengan literasi dua hal ya sangat terkait ya, sangat. Nah, sehingga dengan edukasi yang baik maka kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat juga semakin meningkat. Saya melihat ya bahwa di antara faktor ini adalah selain edukasi yang kemudian melahirkan literasi yang lebih baik adalah juga faktor trust ya. Jadi trust masyarakat itu dari waktu ke waktu terus meningkat. Karena saya lihat teman-teman lembaga zakat ini berhasil ya menunjukkan 3 macam pertanggungjawaban ya bagian dari upaya mendapatkan trust tersebut. Pertama adalah dari sisi financial accountability, pertanggungjawaban keuangan. Artinya dana zakat, infak, sodako dikelola dengan benar. Buktinya apa?
Nah, lembaganya Mbak Citra dan yang lain pasti opini keuangannya wajar ya. Dulu WTP, sekarang wajar, gitu kan? Nah, itu bukti financial accountability. Yang kedua apa? Program accountability. Akuntabilitas program ini yang juga menjadi penting sehingga masyarakat tuh mereka semakin melihat, oh ternyata program-program itu ada di mana-mana yang lembaga zakat. Oh ternyata dia bisa diakses, bisa dilihat, bisa diteliti. Makanya lembaga zakat yang senang diteliti itu biasanya maju tuh. Kenapa? Karena partisipasi publik kan terus ya, akses publik terhadap program semakin besar. Nah, jadi program accountability itu saya kira menjadi sangat penting. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan ethical accountability. Pertanggungjawaban secara etika. Artinya apa? Ketika seseorang menjadi amil zakat, maka perilakunya harus merefleksikan pekerjaannya. Yes. Jadi antara apa yang dia kerjakan dengan bagaimana kesehariannya, nah itu sinkron gitu, sehingga nggak ada gap tuh gitu ya. Jadi nggak ada gap antara perilaku behavior para amilnya dengan ini ya, dengan apa yang menjadi misi dari perzakatan itu sendiri. Ya, dan saya kira itu juga menjadi hal yang sangat penting, dan ethical accountability juga ditunjukkan dengan kesesuaian syariah. Ya, makanya aspek kesesuaian syariah, kemudian audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu juga kan menunjukkan bahwa lembaga zakat ini relatif comply ya dengan aspek syariah. Jadi ethical accountability ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, kombinasi dari ketiganya ketika dikomunikasikan dengan baik pada publik melahirkan yang disebut dengan trust atau kepercayaan. Gitu. Baik. Ini kebanyakan kabar positif terus yang kita dengar ya, tapi harus tahu juga nih Mbak Citra, nanti di sesi terakhir saya mau menyinggung sedikit tentang tantangannya seperti apa sih, karena keberhasilannya itu pasti kan disertai dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin menguras pemikiran, tenaga, dan emosi juga. Nah, itu bagian dari tantangan. Nanti di-sharing ya Mbak Citra ya, bagaimanakah bentuk tantangannya. Kita break sebentar Pak Irfan, nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir, tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia, dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai
mulai dengan smart e-commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, Smart Listeners, kita sudah sampai di sesi terakhir dalam program Perbincangan Smart Syariah bersama dengan Bapak Dr. Irfan Syauqi Bek selaku pengurus Pusat MES dan Ekonom Syariah FEM Universitas IPB. Juga ada Mbak Citra Widuri selaku Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat. Beliau juga Direktur Pendayagunaan Lasnas LMI. Dan tema kita masih kontribusi zakat dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Kalau Anda mencermati dari apa yang disampaikan oleh Pak Irfan dan juga Mbak Citra, ini sesi pertama, kedua, ketiga itu pertumbuhannya begitu sangat mencengangkan ya di tengah pandemi COVID-19. Kenapa saya bilang mencengangkan? Karena tingkat kepedulian, kemudian juga segala hal yang berhubungan dengan nilainya itu semakin bertambah, sehingga outlook-nya pun bisa dikatakan sangat membanggakan. Tetapi itu kan hasil atau result-nya. Kita juga perlu tahu nih Mbak Citra, apa dan bagaimana hal yang bisa di-sharingkan sebagai sebuah bentuk tantangan. Karena nggak semua aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan atau tantangan yang diubah menjadi sebuah peluang. Apa yang mau Mbak Citra sampaikan? Buka-bukaan deh tentang tantangan apa yang pernah dirasakan, dialami, tetapi sehubungan dengan niatnya yang bagus untuk memberikan satu kehidupan yang layak, itu semuanya bisa dipinggirkan begitu saja. Silakan Mbak Citra. Ya, Mas Daril, lika-liku amil zakat ya. Dalam pencapaian SDGs ya pastinya ya. Ya, amil zakat ini tanggung jawabnya dua ya Mas ya. Kita menghimpun dan kita menyalurkan. Sebelum menghimpun dan sebelum menyalurkan kita ada pengelolaan. Di dalam dinamika menghimpun itu memang di masa pandemi ini kemudian pendekatan yang kita lakukan kepada muzaki memang terutama adalah amil ini harus menjadi teman gitu Mas. Jadi amil ini harus menjadi teman. Nah, kalau menjadi teman kan berarti amil ini secara kompetensi gitu ya, secara kompetensi, secara kepribadian, secara perilaku gitu, itu mau tidak mau harus setara gitu ya sama muzakinya gitu. Sehingga memang tantangannya di dalam pengelolaan ini adalah dari sisi HRD-nya gitu ya, dari sisi HRD-nya itu terus-menerus memberikan suntikan-suntikan skill komunikasi gitu ya, psikologi, bahkan psikologi komunikasi itu kita masukkan supaya memang muzaki itu kalau ketemu sama kita nggak terbebani gitu ya. Kan ingetnya tuh kan kalau ketemu sama amil, wah aku harus bayar zakat gitu, aku harus bantuin lagi gitu kan. Nah ketika ketemu sama kita kayak ketemu teman, nah itu tantangannya di 3 tahun terakhir ini. Jadi kadang kita juga akhirnya pola yang kita kembangkan bukan lagi seperti customer dan penjual gitu ya, tidak, itu nggak boleh seperti itu, tapi polanya kita kembangkan kolaboratif gitu, kita kolaborasi. Kemudian dari sisi penyaluran ini berasa banget memang di 3 tahun terakhir ini adalah akurasi kita dalam memetakan permasalahan mustahik Mas gitu. Jadi jangan sampai intervensinya itu ngikut kemauan donor. Nah ini bahaya banget. Gitu. Karena polanya karena 3 tahun ini banyak banget yang sifatnya campaign, banyak banget yang sifatnya project gitu ya, atau bahkan dalam tanda kutip Kang Irfan mungkin nggak tercatat sebagai penghimpunan, yaitu dana titipan banyak loh Kang kita. Dana titipan tuh banyak banget gitu. Nah itu kita gimana caranya dalam tanda kutip bahwa intervensi yang kita berikan itu menyelesaikan permasalahan mustahik. Gitu. Jadi kan saya beberapa kali Mas di 3 tahun ini ada pesanan CSR, itu sering banget tuh.
CSR karena ingin diakui memberikan kontribusi di masa pandemi, berkolaborasi sama kita, tolong dong yang ini diberikan bantuan gerobak gitu ya, untuk meningkatkan usaha gitu misalnya. Atau yang ini diberikan bantuan waktu itu untuk pertanian modern gitu ya, diberikan bantuan traktor gitu. Nah, kalau kita sebagai amil itu nggak jeli-jeli memetakan permasalahan, Mas, itu cuma jadi seremoni aja, habis itu bantuan kontrak gitu. Ini resiko ya, resiko tadi program accountability kita gitu. Jadi dalam tanda kutip ini penghimpunan masuk, tapi secara program kita nggak akuntabel. Nah, ini tantangan dinamikanya lagi-lagi balik ke kompetensinya amil, sejauh mana dia bisa melakukan pemetaan sosial. Sejauh mana dia bisa mendefinisikan permasalahan yang ada di Mustahik sehingga intervensi yang diberikan itu bisa berkelanjutan tadi ya, kemudian jadi SDGs gitu. Kalau hanya seremoni Mas gitu ya, kita ngejar seremoninya aja, ngejar itu kan lagi ngetren nih penghimpunan berbasis air mata gitu ya. Ngejar yang sedih-sedihnya aja, itu nanti nggak berkelanjutan gitu. Nanti malah jadi program TV ya, Mbak Citra ya. Nah, jadi secara garis besar, Mas Daryl, Kang Irfan, kita juga masih terus mengembangkan pola-pola pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan stakeholders ya. Stakeholders yang kita laden ini kan banyak banget dan pemahamannya berbeda-beda. Nah, itu tantangan terbesar Amin. Jadi tadi benar tuh, literasi dan edukasi. Itu dua hal yang nggak pernah bisa nggak boleh lepas itu ke siapapun Mas gitu. Literasi, edukasi ke semua pihak itu kita terus berikan. Oke, apalagi mungkin ini perlu juga dukungan dari Mas Pusat dan juga daerah serta para stakeholder ya Mbak Citra ya. Nah, ini bagaimana Kang Irfan bisa menjelaskan hal ini agar kontribusi zakat itu memang total dalam pencapaian SDGs Indonesia. Silakan Kang Irfan. Ya, saya kira PP atau pengurus pusat MES ya, ini memang berkepentingan untuk memajukan semua sektor di dalam ekonomi syariah. Nah, termasuk adalah sektor ekonomi keuangan sosial Islam, yaitu zakat salah satunya. Nah, sehingga kita berusaha ya untuk mendorong agar semua lembaga zakat ini bisa terus meningkat. Ya, dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah agar masyarakat semakin sadar bahwa berzakat yang terbaik itu melalui lembaga. Karena dari survei yang dilakukan oleh Puskesmas itu jumlah donasi yang dibayarkan langsung ya kepada penerima dalam hal ini Mustahik itu angkanya sebenarnya lebih besar daripada jumlah yang dikumpulkan melalui lembaga. Kalau surveinya itu sampai 5 kalinya gitu. Jadi angkanya sangat besar. Jadi kalau pengumpulannya 14 berarti ya perkiraan 70 itu adalah langsung oleh masyarakat. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa petakan ya bagian zakatnya kan zakat itu tetap dominan ya dalam konteks struktur pengumpulan itu zakat itu tetap menjadi komponen yang dominan. Nah, kalau zakatnya bisa dikolaborasikan dengan lembaga resmi, saya kira multiplier efeknya akan jauh lebih besar ya dibandingkan dengan menyalurkan langsung kepada Mustahik. Nah, ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama termasuk teman-teman MES ya untuk kemudian bagaimana membangun kesadaran ini bahwa berzakat yang paling afdol, lebih mengikuti sunnah Nabi dan lebih sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu melalui lembaga resmi. Kalau nggak lewat lembaga resmi, apalagi dilakukan sendiri, ya hasilnya mungkin agak kurang signifikan. Dan kita khawatir juga jangan sampai masyarakat udah sadar berzakat, tapi salah gitu dalam penyaluran. Kan ibadahnya jadi nggak sempurna. Ya, zakatnya bagus, tapi nyalurinnya salah, nggak cocok dengan kriteria asnaf misalnya. Nah, itu juga kan kasihan kalau mereka yang berzakat tapi kemudian keliru dalam penyaluran. Nah, saya kira ini bisa kita kurangi dengan cara kita berpartisipasi melalui lembaga-lembaga resmi yang ada. Begitu, Mas Daryl. Oke, baik. Ini saya punya waktu 2 menit sebetulnya, tapi semoga bisa 1 menit memberikan konklusinya. Mohon izin ke Mbak Citra. Apa konklusinya, Mbak? 1 menit saja, silakan. Ya, jadi kita ini kawan-kawan semuanya kita sedang menghadapi satu era gitu ya, satu era di mana
ekonomi syariah ini kita rasakan betul-betul benar-benar menjadi solusi gitu. Dan zakat ini merupakan bagian dari syariah yang tidak bisa kita hindari sebenarnya. Bahkan memberikan satu peluang gitu ya, satu peluang kepada kita untuk menambahkan volume perekonomian kita itu sedemikian dahsyatnya sehingga peluang ini kemudian bagi kami amil zakat, maka semakin besar perputaran ekonomi di Indonesia ini, terutama dari perekonomian syariah, maka semakin besar dana yang bisa kita kelola untuk mengentaskan kemiskinan. Dan salah satu data statistik yang kita juga belum ungkap, Mas Daryl, di pandemi ini, kedalaman kemiskinan itu semakin dalam gitu ya sekarang. Jadi secara keluasannya angka kemiskinan kita sudah naik kemarin kalau nggak salah dari sudah di atas 13% gitu ya kemarin terakhir kali gitu. Dan memang masih lebih tinggi kemiskinan di kota daripada di desa. Tetapi di desa itu kedalamannya semakin parah gitu, sehingga yang tadinya itu artinya level penderitaan masyarakat di desa ini masih lebih parah daripada di kota terkait dengan akses dan fasilitas. Baik. Jadi closing statement saya setuju banget sama Kang Irfan tadi, ayo salurkan dana zakatnya ke lembaga yang memang sudah punya program yang jelas, dan dalam hal ini adalah organisasi pengelola zakat, jangan disalurkan sendiri-sendiri. Supaya efek kebermanfaatan dan keberlanjutannya bisa kita kendalikan bersama-sama. Gitu, baik. Kang Irfan, punten singkat saja Kang Irfan. Ya, pokoknya jangan ragu untuk berzakat lewat lembaga, dan tentu tugas kita setelah kita berzakat melalui lembaga, tugas kita adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga ini amanah yang menjalankan tugasnya di dalam mengelola zakat sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia bisa dicapai. Demikian, Mas Daryl. Baik, terima kasih Pak Irfan Syokibek waktunya siang hari ini. Mbak Citra Widuri, terima kasih banyak sudah berbagi dan juga membeberkan banyak sekali fakta dan juga data yang disampaikan. Semoga kontribusi zakat itu dalam pencapaian SDGs Indonesia bisa menjadi yang betul-betul yang terbaik. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda semua listeners sudah bergabung bersama kami. Nantikan program selanjutnya nanti di minggu yang akan datang dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.